4 tahun Anies jadi gubernur, PDIP kritik tak ada action atasi banjir. Anies Baswedan bakal memasuki tahun kelima sebagai gubernur DKI Jakarta. Fraksi PDIP DPRD DKI mengkritik tak ada eksekusi yang dilakukan Anies untuk penanganan banjir. Target yang paling utama yang harus dilakukan oleh Pak Anies dengan sisa waktu yang tersedia ini harus segera melakukan eksekusi terhadap sodetan Kali Ciliwung. Apa yang dilakukan? Sampai hari ini belum ada action apa-apa. Kaitan dengan 13 aliran sungai kan Pak Anies belum menyentuh. Selama kepemimpinan Pak Anies 2 tahun ini, 2 tahun lebih ini, memang belum menyentuh 13 aliran sungai yang notabene itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Maka langkah yang paling utama harus dilakukan adalah bagaimana Pak Anies segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Hingga terkendali dengan baik. Jadi ke depan kita selalu siaga, semua petugas kita bersiap, dan kita berharap seluruh masyarakat juga mengantisipasi karena curah hujan yang ekstrim. Tadi saya sampaikan di atas 150 itu ekstrim dan kita sampai mengalami di atas 240. Ini yang harus kita antisipasi sama-sama. Jadi kita ingin memastikan bahwa semua persiapan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan stakeholder lain untuk memasuki bulan musim hujan itu dikerjakan dengan tuntas. Nah, yang dikerjakan apa? Ada pengerukan waduk, ada pembersihan gorong-gorong, ada juga pengerukan kali untuk memastikan bahwa sedimentasi yang terjadi itu bisa dibersihkan awal. Harapannya kita bisa menghadapi musim penghujan besok dengan lebih siap. Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan. Dicaci dan tak terbang karena dipuji. Itu jadi prinsipnya Mas Anies. Jadi santai aja Mas terhadap segala masukan. Justru mereka yang melakukan sesuatu akan mendapatkan, siapa menabur, dia akan menuai. Fokus jagain warga Jakarta, fokus berprestasi agar masyarakat tahu Jakarta punya gubernur yang keren. Menjadi masalah adalah banjir itu penyebabnya, faktor utamanya adalah curah hujan. Kalau curah hujan dengan intensitas tinggi atau ekstrim, efektivitas dari sumber resapan untuk mengatasi banjir itu tidak direkomendin. Karena memang fungsi sumber resapan itu adalah untuk menyimpan, menambah, atau membuat tabungan air. Jadi menambah potensi cadangan air tanah. Nah, kalau misalnya sumber resapan untuk mengatasi banjir itu sulit karena berbeda fungsinya. Kalau mengatasi banjir pendekatannya harus makro. Materialnya rusak, tapi kalau dari yang terlihat itu adalah materialnya itu mengganggu aktivitas kita di jalan sebagai pengendara sepeda motor ataupun juga roda 4, karena dia benar-benar ada di badan jalan gitu, dan itu konturnya beda dengan jalan raya, sehingga kalau kita dalam kecepatan yang cukup tinggi mungkin itu bisa akan menjadi pengganggu konsentrasi dan juga berpotensi untuk mengakibatkan kecelakaan gitu. Mungkin sebaiknya sumber-sumber resapan itu dibangun di tempat-tempat yang aman, apakah di halaman perkantoran ataupun juga di halaman sekolah, jadi tidak terinjak oleh pengguna jalan. Kita juga sempat ada nggak rata ya untuk jalannya, itu dari memang ada lubang-lubang di sumber resapan. Mungkin walaupun ini memang sangat penting sebenarnya terhadap penanganan banjir, antisipasi banjir, di mana memang drainase vertikal ya. Dan ini menurut saya juga mungkin kedepannya dari Pemprov DKI Jakarta bisa lebih terhadap material-materialnya, mungkin untuk lebih dirapihkan kembali dan juga disusun kembali bagaimana sebaiknya dari sumber-sumber resapan ini tidak mengganggu aktivitas dari masyarakat, terlebih pengguna jalan. Gembong Warsono, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, menyebut pembuatan drainase vertikal di Jakarta banyak yang tidak sesuai dengan tempat. Adapun kawasan dataran rendah yang digali 2 meter sudah muncul air. Jadi menurut Gembong, pembangunan drainase vertikal itu tak maksimal.
Catatan PDIP berikutnya soal program naturalisasi sungai. Gembong mengatakan Grebek Lumpur tidak bisa disebut sebagai program unggulan untuk penanganan banjir. Grebek Lumpur ini dianggap program naturalisasi. Kalau itu dianggap program naturalisasi, lalu kerja dinas SDA apa sama ini? Artinya Grebek Lumpur itu pekerjaan rutin SDA, bukan program unggulan. Kalau program pengentasan banjir dalam konteks naturalisasi ini hanya memutar kata, bukan menyelesaikan masalah. Jadi persoalan banjir dijawab dengan katanya naturalisasi, actionnya Grebek Lumpur, artinya itu nggak akan menuntaskan persoalan sebenarnya. Gembong kemudian menyoroti lagi soal drainase vertikal itu. Menurutnya drainase vertikal atau sumur resapan bukanlah jawaban untuk banjir tahunan di Jakarta. Drainase vertikal hanya menjawab ketika Jakarta gerimis. Ketika sudah banjir ini banyak faktor, misalnya kiriman hulu, kemudian banjir akibat hujan lokal, banjir akibat rob. Kalau ketiganya bergabung menjadi satu, apakah drainase vertikal menjawab itu? Pasti tidak. Yang menjawab itu apa? Ya melebarkan sungai, tapi sampai tahun keempat ini kan Pak Anies tak mau melakukan itu. Karena Pak Anies sudah kadung janji tak mau melakukan penggusuran akibat pelebaran sungai. Anggota Komisi A DPRD DKI itu menyebut seharusnya Anies melakukan penataan warga di bantaran sungai. Selain itu menyiapkan hunian layak di rusun sewa. Gembong juga mengkritik program Anies Rumah DP 0 yang sampai saat ini belum jelas. Ia menyebut program itu tak berpihak kepada masyarakat miskin. Hal itu diperuntukkan menengah ke atas karena penghasilan 14 juta. Apakah ada warga bantaran sungai punya penghasilan 11 itu? Maka untuk menjawab perumahan yang digadang Pak Anies keberpihakan pada rakyat miskin itu tidak menjawab dengan rumah DP 0. Meski demikian, Gembong mengapresiasi Anies yang menyatakan akan menuntaskan tanggung jawabnya di sisa masa jabatan. Namun dia mengkritik Anies tidak pernah melakukan eksekusi. Itu kita apresiasi. Cara untuk menuntaskan itu gimana? Sampai hari ini belum menunjukkan tanda-tanda kebersihan. Kenapa? Karena eksekusi tak pernah dilakukan. Jadi mengatasi persoalan banjir tak bisa dilakukan dengan narasi. Harus ada eksekusi, Pak. Persoalannya 4 tahun kan nggak melakukan eksekusi apa-apa kecuali pekerjaan rutin. Pekerjaan rutinnya misalnya grebek lumpur, tanam pohon di pinggir kali itu dianggap program naturalisasi kan enggak juga, kata Gembong Warsono. Meski demikian, PDIP menilai langkah Anies melakukan integrasi transportasi patut diapresiasi. Menurutnya ada perbaikan di sektor transportasi integrasi di Jakarta. Namun Gembong menyoroti kesalahan fatal DKI dalam pengerjaan sarana jaringan utilitas terpadu. Ia menyebut Anies melakukan blunder dengan menugasi Jakpro dalam proyek itu. Fungsi dari kepala dinas yang seharusnya menangani persoalan itu jadi tidak berfungsi. Kenapa? Soal trotoar yang nanti dikaitkan dengan penyediaan bagi utilitas diserahkan pada Jakpro. Terus pertanyaannya Bina Marga itu buat apa? Ini kesalahan fatal dari Pemprov. Karena itu tupoksinya dinas. Dan jangan salah, yang bertanggung jawab RPJMD DKI bukan BUMD, tapi operasi perangkat daerah. Jadi menurut saya blunder Pak Anies ketika menyerahkan penugasan pihak ketiga BUMD, kata Gembong. Gembong juga menilai tugas dinas yang diberikan ke Jakpro sebagai BUMD sebagai penyelundupan kebijakan.